Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang fondasi dan slope. Ini merupakan materi berikutnya setelah kita mempelajari tentang struktur dan hubungannya dengan arsitektur. Bicara fondasi, maka sangat penting sekali bahwa bangunan atau elemen ini harus ada dalam sebuah bangunan. Oke, sumber yang saya gunakan adalah buku dari Agnes Duyanti, yaitu merencanakan fondasi bangunan. Kita akan bicara fondasi di sini melihat dari definisinya. Fondasi adalah bagian bangunan yang terletak bagian bawah atau yang paling bawah, dan dia berfungsi sebagai penahan seluruh beban bangunan dan pada akhirnya menyalurkan ke tanah. Jadi fondasi berada di bagian bawah tanah, muncul hanya sedikit gitu ya. Dan dia juga bisa disebut dengan substruktur atau substruktur, karena substruktur ini berarti dia berada di bawah tanah gitu. Lalu struktur yang berada di permukaannya disebut struktur utama, dan terakhir yang paling atas adalah struktur atap. Jadi yang terpenting dalam sebuah bangunan itu adalah fondasinya, struktur utamanya, dan pada akhirnya struktur atapnya, karena tiga elemen inilah yang nanti pada akhirnya bisa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam struktur atau kita berarsitektur ya, dalam kita membangun sebuah bangunan apapun bentuknya, desainnya gitu ya, tetap elemen atap utama dan fondasi itu mesti ada. Jadi tidak bisa tidak ada dalam sebuah bangunan ketiga hal ini. Oke, kita lanjut. Syarat fondasi ya adalah yang pertama, materialnya harus tahan lama, dia harus tahan terhadap cuaca, tahan terhadap kondisi, maka dari itu dia harus tahan lama. Lalu kuat geser, maksudnya apa? Pergerakan tanah atau tanah itu dia menekan. Nah, karena dia menekan, maka si fondasi ini harus kuat ya, karena dia pasti digeser oleh tekanan tanah tadi gitu. Maka dari itu fondasi harus kuat. Lalu peletakannya menerus sepanjang dinding. Nah, ini juga penting karena kalau misalkan dinding tadi bawahnya tidak ada fondasi atau tidak ada penopangnya, maka akan terjadi pergeseran atau shear. SHEAR atau shear ya dalam bahasa Inggris, itu diakibatkan oleh tidak adanya penopang di bagian bawah begitu. Lalu yang terakhir adalah syarat fondasi harus peletakannya berada pada tanah keras ya, tanah keras, karena kalau fondasi tidak berada pada tanah keras, pada akhirnya akan terjadi penurunan karena ada beban tambahan atau beban dari bangunan, maka fondasi tadi yang tidak diletakkan di tanah keras maka akan turun dia. Nah, saat dia turun itu akan mengakibatkan dinding akan mengalami patah gitu ya. Efeknya seperti apa? Nah, seperti ini. Bila syarat tidak dipenuhi, maka lantainya bisa pecah atau retak. Retak juga bisa terjadi pada dinding ya. Lalu kusen bergeser sehingga sulit dibuka. Ini maaf tidak kelihatan ya. Ini harusnya sulit dibuka. Karena bergeser dinding, pada akhirnya dia menekan kusen pintu. Akhirnya tidak bisa atau sulit untuk dibuka. Lalu bisa juga terjadi penurunan atap ya, karena bergeser dindingnya, bergeser kolomnya akibat pergeseran fondasi, yang terjadi adalah penurunan atap. Jadi fondasi ini sangat penting karena kesalahan yang terjadi pada fondasi akan mengakibatkan struktur yang berada di atasnya akan mengalami kerusakan. Kalau atapnya rusak, struktur utamanya nggak apa-apa, fondasi nggak apa-apa, nggak masalah. Atau struktur utamanya mengalami kendala, ya itu masih ada atap atau masih ada kolom lain lah ibarat kata, atau tiang lain. Tapi kalau fondasinya bermasalah, maka
kedua-duanya akan kolaps atau kedua-duanya akan mengalami kerusakan seperti itu. Ya, ini kolomnya bergeser, dindingnya retak, ya di ujung-ujung sini juga mengalami keretakan seperti ini, ya. Lalu kita lihat ada macam-macam fondasi berdasarkan kedalaman, ya ada 2, dangkal dan dalam. Fokus struktur bangunan tidak bertingkat tentunya hanya sampai pada fondasi dangkal. Nanti pembahasan fondasi dalam akan dilakukan di struktur bangunan berikutnya. Fondasi dangkal itu terdiri dari berbagai macam jenis lagi. Ada rolak, ada setempat, ada menerus, cakar ayam, yang orang bilang seperti cakar ayam itu, lalu fondasi merata atau slab foundation, dan fondasi sarang laba-laba. Ya, jadi ada sekitar 6 jenis fondasi dangkal. Di mana fondasi dangkal ini, maka kedalaman fondasi tersebut tidak begitu dalam, sekitar paling jauh itu 2 meteran. Karena ini pun juga tergantung dari tanah. Bagaimana kita menentukan fondasi kita akan menggunakan dangkal atau dalam, itu digunakan yang namanya tes sondir. Tes sondir itu adalah kita menguji kekuatan tanah untuk beban tertentu. Jadi penggunaan fondasi dangkal atau dalam itu tidak bisa arsitek pure yang menentukan, harus orang sipil, di mana mereka punya metode untuk menentukan jenis fondasi apa yang tepat untuk digunakan. Misalkan seperti ada rumah-rumah di Menteng, ya di daerah Jakarta Pusat sana, itu fondasinya tidak bisa rolak atau tidak bisa setempat, tidak bisa menerus atau tidak bisa fondasi dangkal karena ternyata tanahnya tidak kuat untuk membuat ketahanan terhadap beban bangunan di atasnya. Jadi bangunannya sudah harus memakai fondasi dalam. Ya, jadi tidak melulu bangunannya bangunannya satu lantai 2 lantai pakai dangkal aja, pakai fondasi yang biasa aja, nggak bisa. Tentu harus tetap dilakukan yang namanya tes sondir, dan itu dilakukan oleh orang sipil, ya. Jadi arsitek perlu mengenal jenis fondasinya, tapi untuk menentukan kita pakai apa itu sudah ada ahlinya. Jadi di sini arsitek perlu mengetahui jenis-jenis fondasinya saja. Itu oke. Kita lanjut lagi. Kita mulai dari fondasi rolak. Ya, fondasi ini terbuat dari batu bata, ya rolaknya ya. Lalu susunan batu bata dibuat tegak berjajar seperti orang antri gitu. Lalu bagaimana merekatkannya? Dilakukan dengan spesi berupa 1 Portland semen banding 4 pasir. Lalu bawahnya berupa lantai kerja pasir setebal 10 cm. Jadi sebelum rolaknya disetting, ditaruh di tanah, diberikan dulu pasir, ya, agar nanti air dari dalam tanah tidak merembes ke atas sehingga merusak struktur atau konstruksi batu rolak tadi. Kenapa harus pakai fondasi rolak? Karena dia berfungsi menyeimbangkan lantai agar tidak amblas, ya. Dan ini biasanya fondasi rolak seperti ini bentuknya. Nah, ini dia, ya, seperti ini. Di sini ada pasir, lalu ada pasangan berdiri, lalu di sini ada slough, ya, lalu di sini ada truss ram. Nah, ini sudah seperti ini susunannya. Ada truss ram, turun ke bawah ada slough, turun ke bawah lagi ada pasangan berdiri rolaknya seperti ini, ya. Lalu di sini ada urukan tanah. Jadi nanti saat kita ingin membuat sebuah fondasi, maka tanah tadi harus diuruk terlebih dahulu. Lalu setelah diuruk,
barulah diberikan pasir untuk menghalangi air naik ke atas gitu ya. Lalu baru di atasnya diberikan susunan rolak seperti itu. Oke, lalu kita lihat lagi, ada lagi contohnya. Nah, seperti ini ya. Tentunya ketinggiannya ini tidak selalu fix, tergantung dari tanah di mana rolak tadi dibangun. Seperti saya bilang, kita tidak bisa menentukan sendiri, oh ketinggiannya sekarang sekian, nggak bisa. Tapi kita cukup mengetahui bahwa biasanya untuk bangunan bertingkat satu itu membutuhkan kedalaman fondasi normalnya di atas 50 cm, sudah cukup. Seperti ini kalau kita lihat ya, ini bahkan sampai 1 meter ya. Jadi sebenarnya bisa untuk kita lihat bahwa kedalaman dari sebuah fondasi itu ditentukan oleh seberapa beban di atasnya. Ya, seberapa besar bebannya, maka sepanjang atau sedalam itulah fondasinya. Karena fondasi ini akan berfungsi untuk menyalurkan beban dari atas ke bawah sampai tanah keras, seperti itu. Ya, jadi untuk angka-angka yang berada di sini, kalau bisa langsung gunakan, ya, kalau bisa langsung gunakan, dan ini sudah ada sumbernya di sini ya, kalian bisa cek di sini nanti. Oke, ini untuk fondasi rolak ya. Biasanya fondasi rolak digunakan untuk teras ya, untuk lantai teras belakang, teras depan, atau bagian-bagian bangunan yang tidak di atasnya tidak ada beban berat gitu ya, seperti saya bilang tadi teras gitu ya, karena dia hanya untuk menahan agar lantai teras tidak amblas seperti itu ya. Jadi rolak ini tidak bisa digunakan untuk bangunan yang berat ya, tentunya dia hanya untuk bagian-bagian dari sebuah bangunan yang tidak terlalu berat. Oke, ini tadi penjelasannya. Ini urukan tanah ya, lalu di atas nanti akan ada pasir lagi, lalu baru ada lantai kerja, dan pada akhirnya keramiknya seperti itu. Nah, tadi bicara fondasi rolak, lalu di sini ada fondasi tempat. Apa itu fondasi tempat? Fondasi berbentuk balok atau prisma terpancung tepat di bawah kolom struktur. Jadi seperti anggap kalian tahu piramida, lalu piramida itu kalian potong atasnya sedikit, lalu atasnya dikasih seperti balok, tapi dia berdiri gitu ya. Jenisnya ada dua, ada umpak dan ada telapak beton bertulang. Contohnya seperti ini. Ini yang umpak ya, ini seperti piramid tapi dipotong sebagian, lalu di atasnya ada kolom ya, seperti ini. Ada lagi. Nah, ini untuk bangunan-bangunan tradisional di Indonesia biasanya rata-rata fondasi umpaknya itu menggunakan batu. Bahkan di Nias itu fondasinya itu menggunakan batu yang bentuknya tidak merata, ada yang bopeng, ada yang menonjol, ada yang bulat gitu. Jadi tapi bangunan tadi stabil berada di atas batu tersebut karena mereka punya ilmunya gitu, mereka bisa menatanya gitu ya. Seperti ini saja batunya tidak standar tapi bisa untuk diletakkan di atas batu tersebut, karena memang bangunan yang berada pada bagian atas batu ini tidak begitu berat sehingga tidak terjadi kerusakan fatal seperti itu ya. Jadi fondasi umpak ini biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan yang strukturnya konstruksinya kayu gitu ya. Ini kan tadi ini malah bambu gitu, ini kayu. Nah juga itu ya, dia hanya berada pada elemen-elemen bangunan yang tidak begitu berat seperti itu ya. Ini
Anggaplah ini kolom atasnya mungkin hanya sebatas atap saja ya, gitu. Atasnya bukan sebuah plat lantai yang beton berat, pasti hancur nih bambunya. Jadi pasti atasnya merupakan elemen bangunan yang ringan gitu. Nah, ini adalah fondasi setempat ya. Tadi telapak ya, bisa ya telapak, bisa setempat, bisa fondasi apa kita bilangnya tadi piramida terpanjang gitu ya. Nah, ini juga fondasi yang bisa digunakan karena sifatnya yang titik yang atau sifatnya yang dia hanya setempat saja, maka dinamai dia fondasi setempat. Biasanya eh, material yang digunakan adalah beton bertulang. Ya, dia seperti piramida terpancung, di atasnya diberikan kolom. Nah, kalau menggunakan fondasi setempat seperti ini, biasanya bangunannya sudah 2 lantai. Kenapa? Karena biasanya bangunan ini atau fondasi ini itu dibuat sampai kedalaman lebih dari 1 meter lebih, 2 meter atau 2,5 gitu ya. Karena sifatnya atasnya ini kolomnya sudah kolom struktur. Jadi kolom itu ada 2, ada kolom non struktural dan kolom struktural, di mana kolom non struktural dia hanya sebagai kolom untuk mengikat dinding. Ya, ini nanti ada pembahasan berikutnya lah ya tentang kolom. Intinya adalah fondasi ini kalau dalam sebuah proyek kita sudah menggunakan fondasi seperti ini, biasanya prospek bangunan tersebut akan ditingkat duakan gitu ya. Akan dibuat 2 tingkat karena biasanya kalau bangunan 1 tingkat tidak perlu fondasi seperti ini. Ya, ini kita bicara kondisi tanah yang stabil ya, tidak bicara kondisi khusus seperti yang saya bilang tadi di menteng tadi ya, seperti itu. Oke. Ini adalah jenis fondasinya atau bentuk fondasinya. Jangan lupa ini adalah beton bertulang. Beton bertulang berarti beton dan dia punya tulangan, lihat ya. Ada tulangan yang nonjol-nonjol nih keluar dari betonnya. Nah, ini beton itu punya sifat apa? Dia kuat tekan tapi tidak kuat tarik. Sehingga beton akan hancur bila terkena tarikan. Nah, itulah makanya kenapa beton dibantu oleh tulangan baja. Ya, kalau bahasa Inggrisnya reinforced concrete ya, atau kita bahasa Indonesia bilang beton bertulang karena dia punya tulangan gitu. Lalu tulangannya seperti apa? Nah, tulangannya seperti ini gitu ya. Ada tulangan untuk jadi bagaimana bagian yang ini bisa stabil dengan yang ini ya, ternyata dilihat dari tulangannya. Nah, tulangannya itu ternyata setelah masuk ke bawah dibelokin. Nah, ini bisa masuk dibelokin. Jadi ini fungsinya, belokan-belokan ini adalah untuk mencegah kolomnya bisa miring ke kanan atau kiri gitu. Jadi semacam pengikat gitu ya. Makanya dia dibelokkan ke kanan, dibelokkan ke kiri gitu. Ini pengetahuan yang arsitek harus tahu gitu ya. Dan tidak perlu sangat detail sampai pembersihannya karena ini lagi-lagi ada bidang lain yang akan mengurusi ini gitu ya. Jadi ini saya hanya memberitahukan bahwa bagaimana sebuah fondasi bisa terikat dengan kolom di atasnya, ternyata di tulangannya. Tulangannya membentuk belokan untuk mengikat antara bagian yang horizontal dengan yang vertikal. Seperti itu. Ini juga ya, kayak gitu. Nah, ini ya, kita lihat tuh habis ke bawah ke samping. Habis ke bawah ke samping, habis ke bawah ke samping. Nah, ini nanti setelah dicor dengan beton, maka dia akan sangat kuat. Nah, ini bisa masuk kategori pengaku bangunan sebenarnya yang jenisnya apa? Rigid. Kenapa rigid? Karena pengakunya bukan bracing, bukan bentuknya silang atau bukan bentuknya sebuah bidang,
tapi merupakan perkuatan antara pertemuan. Nah, pertemuannya sudah ada antara kolom dengan bagian horizontalnya, tapi perkuatan tadi yang membuat si bagian tegak dengan yang bagian horizontalnya ini kuat adalah pada titik temunya. Dengan besi yang dibengkokkan ini, maka kekuatan akan lebih besar, akan lebih kaku, sehingga saat terjadi goyangan lateral, saat terjadi gempa, terjadi gempa, maka karena adanya kekuatan ikatan yang berada di bagian sini akan memperkuat bangunan tersebut, gitu ya. Jadi bukan serta-merta betonnya, tapi yang membuat jadi dia kuat adalah bagaimana si bagian yang vertikal ini bisa mengkaitkan tulangannya seperti ini. Inilah yang satu cara untuk bisa membuat rigid, membuat kaku. Oke, kita lanjut. Tadi kita bicara fondasi tempat, di mana fondasi tadi bentuknya adalah kalau kita lihat dari atas seperti titik, ya, karena setempat kan. Jadi hanya titik-titik tertentu gitu. Sekarang kita akan bahas fondasi menerus, ya. Disebut juga fondasi lajur. Dari material yang digunakan, fondasi menerus terbagi 3, yaitu batu bata, batu kali, dan beton. Kita lihat. Nah, ini adalah apa? Ini adalah fondasi batu bata nih. Gitu, dimana fondasi ini menggunakan susunan batu bata untuk membentuk fondasi. Lalu ada lagi, ini adalah susunan yang tadi. Sebenarnya ini seperti yang sama seperti yang tadi, ya. Jadi ini menerus gitu loh. Ini menerus sampai dia mengikuti denahnya. Jadi ini kan anggap saja ini ruangan kamar tidur atau ruang tamu, ya. Dari levelnya sudah kelihatan bahwa ini mungkin bisa jadi teras atau bisa jadi halaman belakang atau WC karena levelnya lebih rendah dibanding ini. Sepertinya yang lebih tinggi ini levelnya ini adalah untuk kamar dan ini adalah ruang tamu mungkin ya. Nah, dengan pembagian level yang seperti ini kita tahu bahwa nanti ini fungsinya apa, ini fungsi apa. Nanti ini yang seperti kolam ini akan diisi tanah. Habis diisi tanah setinggi yang diperlukan, dikasih pasir, dipadatkan, baru dikasih lantai gitu. Jadi memang bikinnya seperti ini umumnya gitu ya. Bawahnya adalah susunan batu bata dan dia menerus. Maksudnya menerus tuh ya sepanjang dinding, sepanjang denah, sepanjang pokoknya di situ ada dinding, di situ ada fondasi menerus gitu. Nah, ini adalah fondasi batu kali. Ya. Kenapa batu kali? Karena di bawahnya ada pasangan batu kali gitu. Ya, batu kali. Susunannya ada pasir di sini. Jadi kan kalau kalian menggali tanah biasanya akan ada air yang naik gitu. Di beberapa tempat itu ada yang baru menggali 80 atau 1 meter, airnya udah ngalir atau airnya udah mengucur. Gimana biar enggak mengucur, maka diberikan penguatan. Ya, diberikan penguatan seperti ini agar drainasenya berjalan dengan baik agar airnya tidak ke atas, maka diberikan pasir. Lalu atasnya diberikan namanya unstamping atau batu kosong. Jadi sekedar batu kali sama dengan batu kali di sini, tapi batu kalinya dia tegak gitu. Batu kalinya tegak, dibuat vertikal, lalu hanya diisi air dan pasir. Jadi ini adalah lantai kerja dari nanti akan kita taruh si batu kalinya, pasangan batu kali. Nah, saat diberikan pasangan batu kali inilah baru diberikan spesi. Ini kan ada batu. Nah, di spesi di space-nya ini diberikan
semacam semen ya, dengan campuran pasir, semen dan air ya, untuk merekatkan biar batu ini nggak lepas gitu. Atasnya baru ada slope. Nah, slope inilah yang nanti nyambung langsung ke pasangan batu bata yang endingnya menjadi dinding seperti ini ya. Ini udah pasir huruf, jadi habis digali lalu diberikan alas stamping ya, lalu atasnya ada fondasi batu belah, di atasnya ada slope, dan di atasnya lagi ada dinding pasangan bata gitu ya. Ukurannya seberapa ya, tentunya setiap sumber beda-beda, ada yang 70 cm, ada yang 80 cm, ada yang 1 meter gitu ya. Ini yang tadi 1 meter nih tingginya gitu, 80 cm gitu ya. Jadi lagi-lagi tergantung dari keadaan tanahnya, tapi kita bisa asumsikan 70 sampai 80. Ini berdasarkan bukunya Pak Beni. Pak Beni Puspantoro, konstruksi bangunan gedung tidak bertingkat ya, itu di atas 50 cm ya, seperti itu. Ini 3D-nya ya, nantinya sama tanah uruk, dan ini sepanjang, lagi-lagi sepanjang denah, sepanjang dinding, di mana ada dinding di situ ada pondasinya gitu. Oke ya, jadi urutannya dasar uruk, tahan stamping dibuat tegak dengan spesi yang diisi dengan air dan pasir untuk dia memperkuat bagian atasnya sebagai lantai kerja juga ya. Dan ini fondasi batu belah tentunya adalah bahan utamanya. Lalu di sini ada atasnya ada slope, lalu di atasnya ada pasangan bata ya. Jadi ini adalah susunan konstruksi fondasi batu kali ya. Nah, seperti ini. Lihat tuh, sepanjang denahnya seperti apa? Seperti itulah fondasi menerusnya. Ya, nanti di sini ini rencana akan diberikan slope di sininya. Ya, akan diberikan slope di sini untuk bisa memperkuat atau untuk bisa meratakan beban dinding itu. Ini ya, seperti ini. Ini mungkin pada saat pekerjaan urukan tanah nih atau pasir ya, ini sudah jadi. Lihat tuh, perekat antara batu ini dengan batu yang ini ya, berupa semen, pasir dan air tentunya untuk merekatkan batu biar nggak lepas ya. Ini yang kotak nih, boplang namanya ya. Ini benang boplangnya, sekedar pengetahuan saja. Jadi ini nanti akan jadi dinding gitu ya, seperti itu. Jadi batu kali ini adalah salah satu fondasi menerus yang dia nanti akan berada sepanjang dinding di bangunan tersebut gitu ya. Misalkan di bagian di sini ada pintu, maka di sini ada pintunya, maka dinding cuma bagian sini sama bagian sini. Tetap di sini walaupun nggak ada dinding, tetap di sini bawahnya harus ada fondasi ya. Jadi jangan sampai di sini nggak ada dinding, tetap ada, harus diberikan fondasi agar kaku gitu kan. Agar kaku dia harus tetap diberikan fondasi seperti itu. Nah, ini contohnya ya, lagi persiapan, masih mecah-mecah batu ya, seperti itu. Ini yang sudah jadi. Ini di pedesaan ya, atau perkampungan. Lanjut lagi. Nah, ini adalah saya mau jelasin sedikit tentang fondasi cakar ayam. Jadi fondasi cakar ayam itu bukan fondasi yang seperti ini ya. Ini bukan fondasi ayam, ini namanya fondasi setempat ya. Fondasi beton bertulang gitu ya. Tapi dia bukan fondasi cakar ayam,
Karena kalau dia pondasi cakar ayam, tentunya habis dia ada pelatnya, dia harus ada cakar ayam, seperti cakar ayam yang kukunya menusuk ke tanah gitu ya. Jadi jelas beda antara pondasi cakar ayam yang mungkin kalian selama ini pahami seperti ini ya. Kalau syukur-syukur kalau sudah paham perbedaannya. Cakar ayam itu ya seperti ini, ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur R.M. Sudiatmo tahun 1960. Saat itu beliau itu diminta untuk membuat sutet. Nah, membuat sutet untuk keperluan Asian Games kalau nggak salah ya. Nah, untuk keperluan itu dia harus membuat sutet dengan cepat karena butuh listrik banyak kan. Gitu. Pada akhirnya adalah kan butuh pondasi. Nah, bagaimana pondasinya biar bisa cepat dibangun dan juga kuat? Pada akhirnya digunakanlah pondasi cakar ayam. Beliau menemukan pondasi cakar ayam, ya. Dan dia tidak sama dengan pondasi plat ya, beda. Di sini terdiri dari plat tipis dengan tebal 10 sampai 17. Jadi ada platnya dulu. Di bawahnya ada pipa beton. Nah, ada beton berdiameter 120 cm, 1 meter. Tebal atau lebar banget ya. Lalu panjang pipanya ke bawah cuma 2 meter tuh. Jadi dia tidak masuk pondasi dalam. Dia masuknya pondasi dangkal. Karena tidak begitu dalam dia menghujam ke tanah. Lalu jarak pipanya 2 meter sampai 2,5 meter itu ya. Nah, ini dia untuk keperluan sutet, maka dibutuhkan pondasi yang cepat ya. Seperti ini jadinya. Ini ya, nggak usah ditanya kenapa dia merah sekian. Ini tentunya sudah dihitung ya, bukan urusan kita, tapi kalian harus tahu seperti apa cerita yang sebenarnya biar tidak salah menangkap ya. Ini adalah pondasi yang digunakan untuk sutet, berat tapi tetap dia menggunakan pondasi dangkal saja. Ini cuma 2 meter nih dalamnya, tapi dia bisa menahan sutet yang harusnya berat sekali ya, karena kan dia baja. Oke, nah ini adalah pembuatannya. Nih, saat konstruksinya seperti ini, ada lubang-lubang baja, nanti diisi oleh atau dicor dengan beton, yang pada akhirnya akan memperkuat si plat betonnya ini. Makanya disebutnya cakar ayam gitu. Oke, habis itu kita lihat lagi, ini ada 3D-nya ya. 3D-nya saya ambil dari ilmutekniksipil.com ya. Seperti ini kayak Lego ya gitu. Jadi ada platnya, ada tabung-tabungnya atau ada jarum-jarumnya yang digunakan untuk mencengkram tanah. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia jarak-jaraknya seperti ini. Ini kalau tanpa ada cakar, maka mudah terbentuk rongga karena turun tanahnya, gitu ya. Tapi dengan adanya cakar atau adanya beton bagian sini, maka tanah tadi akan tertahan, ya. Karena ini kan tidak ada penahannya nih, dia kemungkinan amblas atau turun. Tapi saat dia punya penahan, maka dia akan lebih kuat seperti itu. Ya, biasanya juga untuk jalan, ya, ini untuk konstruksi jalan juga bisa seperti itu. Nah, ini ada fondasi merata atau slab foundation. Di situ ada tanda tanya. Nah, berarti kalau ada tanda tanya, kalian tahu ini akan jadi tugas kalian. Ya, saya hanya menjelaskan 2 ya. Nanti sisanya kalian harus cari sendiri. Ini juga ada loh namanya fondasi sarang laba-laba. Nah, carilah informasi tentang fondasi tersebut. Ya, kalian harus cari informasi tentang fondasi tersebut. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, ini ada sedikit rumus, ya rumus mudah, hanya sebuah rumus di mana kalian bisa mengetahui luasan pondasinya atau kita sebutnya F atau biasanya disebutnya A atau area. Lalu P ini adalah pressure, beban bangunannya berapa. Di sini lalu ada sigma tanah atau daya dukung tanah, ya. Sorry, bukan sigma ya. Ini namanya daya dukung tanah. Gitu. Ya, bagaimana luasan pondasi itu adalah sigma tanah, pressure dari bangunan dibagi dengan daya dukung tanah, gitu. Semakin besar daya dukung tanahnya, maka pembaginya semakin besar. Kalau pembaginya besar, lalu pressure tetap, maka fondasinya bisa kecil, bisa lebih tidak membutuhkan galian yang banyak. Tapi kalau misalkan daya dukung tanahnya lembek, daya dukung tanahnya lemah atau kurang, maka pada akhirnya pembaginya kecil. Kalau pembaginya kecil, pressure tetap, tentunya hasilnya lebih besar. Contoh, pressure-nya 8 ton misalkan ya. Lalu daya dukung tanahnya 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Nah, berarti fondasinya 4. Misalkan dia 4 gitu ya. Lalu kita lihat lagi, kalau misalkan daya dukung tanahnya lebih kuat, lebih besar, berarti misalkan pressure tetap, anggaplah 8 dibagi 4. 8 bagi 4, 2. Sebelumnya 8 bagi 2, 4. Ya, pada akhirnya dengan daya dukung yang kuat, maka areanya lebih kecil. Tapi setelah daya dukung tanahnya lembek, maka area yang dibutuhkan harus lebih besar. Itu ya. Nah, ini dia daya dukung tanahnya, sangat lembek, sedang keras, sangat keras. Jadi maksudnya daya dukung tanah adalah kilogram. Ini adalah pressure-nya. Dan ini diambil dari mana? Tentunya dari tadi uji soil. Standard penetration test. Nilai daya dukung tanah untuk jenis tanah yang berbeda-beda misalnya tidak sama, bervariasi seperti dapat kita lihat pada tabel di bawah. Gitu ya. Jadi nama ini daya dukung tanah di mana bila sangat lembek maka dia 0,0 sampai 0,3 kg per cm persegi. Tentunya ini pun ditentukan setelah kita mengetahui beban bangunan. Misalnya kita mengetahui beban bangunan sekian, maka kita akan tahu, oke, kita punya beban bangunan misalkan 8 seperti tadi. Nah, kita harus punya daya dukung tanah berapa nih? Nah, inilah yang dijadikan acuan. Seperti itu. Ya. Oke, itu tadi bicara tentang fondasi ya, dimana fondasi bermacam-macam, ada yang dangkal, ada yang dalam, ada yang setempat, ada yang menerus, bahkan ada fondasi cakar ayam juga. Dan tadi ada 2 yang belum saya bahas dan itu akan menjadi tugas kalian. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita akan bicara struktur di atasnya. Slope. Slope itu adalah struktur bangunan yang terletak di atas fondasi bangunan. Slope berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke fondasi sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di fondasi tersebar merata. Kan kalau kita lihat tadi fondasi itu tidak merata ya. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah elemen bangunan yang membantu untuk meratakan beban. Kalau kita lihat tadi bangunan ini tidak merata ya. Bayangin kalau ini langsung diberikan bata untuk dinding, maka pada akhirnya dinding tadi tidak akan stabil. Maka butuh di atasnya ada sebuah struktur baru atau ada sebuah tambahan berupa namanya slope. Itu ya. Apa sih karakteristiknya? Dia adalah elemen bangunan yang berbentuk horizontal, lalu letaknya berada di atas fondasi, berfungsi menyalurkan beban ke fondasi, mengunci dinding. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengunci dinding agar tidak rubuh saat
ada pergerakan. Ini lateral pembentuk stroke adalah bentuk bertulang, sama kayak yang tadi, ya. Bentuknya pertama dibuatkan tulangan dulu, ya, biasanya tingginya 20, lebarnya 15. Yang horizontal 15 cm, bawahnya 20 cm. Gitu. Ini akan menjadi tulangan untuk slough-nya. Lalu diberikan bekisting atau cetakan. Ya, diberikan bekisting atau cetakan, lalu akan dicor, ditunggu ya sampai 7 hari ke atas tergantung keadaan sikonnya. Ini bawahnya nih pondasi tadi nih. Ini atasnya adalah proses pengeringan betonnya. Lalu setelah jadi akan dibuka. Nah, hasilnya akan seperti ini ya setelah dibuka. Nah, lalu kalau kita lihat baru nih merata permukaannya, baru bisa diberikan batu bata untuk dinding atau hebel, atau ya bisa hanya dihaluskan untuk lantai, ya tergantung arsiteknya mau apa gitu ya. Seperti itu. Oke, itulah tadi sudah selesai materi kita. Sekarang kita akan ke kuis. Kuisnya hanya 3 ya, kuisnya 3. Ini kalian bisa langsung jawab, kalian kerjakan, ditunggu paling lambat hari ini ya, ditunggu paling lambat hari ini. Kita tunggu sampai jam 5 sore. Kalian tulis tangan A4 polos dengan kertas A4 polos, lalu di scan atau difoto, kirim ke aslabnya masing-masing ya. Jadi harus hari ini jam 5 sore ya. Lalu kalian tulis, ini bagaimana kerjainnya? Kalian bisa wajib tulis tangan di kertas A4 ya, kertas A4, lalu bisa difoto atau di scan, kirim ke aslabnya masing-masing. Kalau mas saya sama Mas Rendi atau teman-teman yang lain ya, seperti itu. Lalu tugasnya ini adalah pilihlah satu di antara 2 jenis pondasi yang belum jelaskan yang tadi. Pilih salah satu, mau bahas yang mana, jangan dua-duanya. Lalu carilah penjelasan, ilustrasi, dan gambar detail dari jenis pondasi yang belum terjelaskan. Penjelasan, ilustrasi, gambar. Jadi makin detail kerjaan kalian makin bagus. Gunakan sumber pustaka, jangan ngarang ya, berupa buku, internet, dan lainnya untuk mendukung penjelasan tersebut. Semuanya kerjakan di buku gambar A3. Kalian kerjakan di buku gambar A3, kalau nggak ada bisa pakai A3 yang lain ya. Kalau memang kamu belum buka, bisa pakai buku gambar yang ada dulu aja, tapi harus A3. Lalu sertakan sumber, penting ya, kalian harus sertakan sumber karena ini sebuah penghargaan mereka yang sudah upload ilmu. Kita harus menyertakan karena kita harus menghargai mereka, seperti itu ya. Jadi untuk kuis hari ini jam 5 sore ditunggu ke aslab masing-masing. Lalu tugas deadline hari apa? Deadline adalah minggu depannya. Minggu depannya itu adalah penilaian. Jadi rentang waktu hari ini tanggal 14 sampai tanggal 20 itu adalah asistensi. Tanggal 21 kan materi baru, kan tanggal 21 itu adalah penilaian. Jadi saya ngasih tugas itu sebenarnya 2 minggu teman-teman. Kita dapat tugas ini tanggal 14, lalu dibuat asistensi sampai tanggal 27 April ya. Saya kasih waktu 2 minggu. Dari tanggal 14 April deadline-nya adalah nilainya sudah harus masuk tanggal 27 April. Jadi kalian punya waktu sekitar berapa tuh? 13 hari
untuk asistensi. Karena tanggal 28 insya Allah saya mau melanjutkan materi yang baru. Seperti itu. Oke, oke segitu aja kali. Ya, sudah habis. Kalau ada pertanyaan, silakan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.